akan membawa kalian ke masa lalu. 1998, di mana demokrasi di Indonesia, nasionalisme setiap manusia yang hidup di negara itu patut dipertanyakan. Sistem kenegaraan yang dianggap makmur pada awalnya hanya berakhir benih-benih oligarki, dipimpin oleh seorang diktator yang dimana konsep-konsep demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berpandangan patut dipertanyakan. Burung-burung dara yang terbang bebas untuk menyampaikan pesan kepada orang yang dituju, sayangnya harus terkena tembakan. Tertabak pohon seakan-akan burung itu dihalangi. Seperti halnya para pemuda kritis yang dimana tujuannya hanya ingin menyampaikan pesan rakyat yang tak setuju dengan sistem. Mereka dengan indah membuat syair, puisi, bahkan karya. Karya yang dimana tujuannya hanya ingin pesan-pesan tersebut tersampaikan dan didengarkan. Ada pertanyaan, mengapa harus melalui burung dara jika hanya ingin mengirimkan pesan? Mengapa? Mengapa tidak pergi langsung saja kepada yang dituju? Jawablah seorang itu. Kami tidak mempunyai power, yang mungkin tidak semua orang menghiraukan adanya kami. Tenang, aku pasti akan sampaikan pesan ini kepada yang dituju. Tak peduli banyaknya pengorbanan, tapi kami yakin ini semuanya untuk demokrasi dan negara kita. Tunggu. Janji burung dara kepada rakyat. Di saat banyaknya burung dara yang terbang berbondong-bondong menuju tempat itu dan menyampaikan pesan itu, ada satu burung yang terbang dengan indah, dengan kertas dan suara yang indah dan lantang. Itu cara yang berbeda menurut dia untuk menyampaikan semua aspirasi. Dia adalah Wiji Tukul, satu di antara banyaknya pemuda-pemuda kritis yang kerap kali memperjuangkan hak-hak warga kecil. Dia tidak kuat akan penindasan terhadap rakyat-rakyat kecil, seperti dia dilahirkan untuk membantu mereka menjunjung dan mendapatkan hak-haknya penuh. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa gunanya banyak membaca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana menyongsong senjata, berdiri gagah kong kali kong. Dengan kaum cukong di desa-desa, rakyat dipaksa menjual tanah. Tapi dengan harga murah. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Itu adalah salah satu syair yang dibuat oleh Wiji, yang dengan keras menuntut keadilan dan membakar semangat rakyat untuk selalu menyuarakan kebenaran. Walaupun dibungkam banyak cara untuk menyampaikan semua itu, ini contohnya. Wiji Widodo. Wiji lahir di Solo 23 Agustus 1963. 18 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang menjunjung persamaan, keadilan dan persatuan, itulah awalnya. Sebelum adanya dinamika politik. Dia anak dari Bapak Kemis Hardjo Suitomo dan Ibu Saini. Seorang bapak yang melahirkan anak-anak yang hebat. Walaupun bapak itu hanya seorang tukang becak dan ibunya penjual ayam bumbu. Wiji seseorang yang tinggi, kurus, berambut ikal, terbatas dengan huruf L, tetapi tidak patah menyuarakan kebenaran. Wiji adalah seorang seniman, gemar terhadap karya-karya sastra, dan seringkali ia membuat karya-karya tersebut dan menggunakannya sebagai alat komunikasinya untuk berdemokrasi. Dari SD sampai SMP dia laksanakan, hingga
pada suatu saat perekonomian keluarganya sedang krisis. Tapi Wiji tidak tinggal diam. Wiji di terpurukan itu, ia keluarkan bakatnya untuk menggapai sepeser uang. Ia juga menjadi calo di bioskop, dan ia kerap memisahkan tiket untuk adiknya. Karena menonton bioskop adalah hal yang jarang di keluarga. Berpikir dan ingat terhadap adiknya. Pendidikan ia lanjut hingga di sekolah karawitan Indonesia, dan ikut komunitas yang dipimpin langsung oleh seorang sastrawan terkenal dan hebat di Indonesia. Ialah W.S. Rendra. Ia dalami bakatnya di situ dan terus menggali potensinya hingga salah satu seniornya di sana dia memanggil dan menamai Wiji sebagai Wiji Tukul. Bukan asal senior itu menamai dia. Wiji Tukul adalah biji yang tumbuh, yang awalnya hanya Wiji Widodo saja. Dan karena semua orang sudah memanggil dia Wiji Tukul, sampai sekarang dia terkenal sebagai Wiji Tukul. Tapi semua itu berakhir. Ia putus sekolah karena situasi perekonomian yang semakin memburuk. Wiji berkata kepada adiknya, "Dek, Bapak sudah tua, sudah tidak kuat menarik beca. Sekarang aku yang mencari duit. Kau sekolah yang benar." Perkataan yang ia sampaikan kepada adiknya yaitu Wahyu. Ia lanjut bekerja di tukang kayu untuk menjadi seorang pelitur. Terus setelah ia bekerja, ia dianggap menjadi tulang punggung keluarganya. Hingga pada tahun 1989, ia bertemu seorang gadis pada komunitas teater. Ia Sidia Sujiro alias Sipon. Ia terpikat terhadap gadis tersebut, dan pada akhirnya mereka menikah dan dikaruniai anak. Yang pertama ialah Fitriyanti Wan, dan seorang laki-laki yang bernama Fajar Merah. Wiji seorang seniman. Menulis puisi adalah hobinya. Sebagai cermin yang dapat ia jadikan luapan emosi dan perasaan yang ia alami. Walaupun dengan tidak sadar, puisi yang Wiji buat itu membakar semangat orang lain. Respon baik masyarakat yang krisis tidak sama dengan respon pemerintah yang sedikit tertekan. Awalnya melihat seorang yang berpuisi, tapi tujuannya berisi kritisi. Mulailah perjuangan demokrasi itu. Terproklamirnya puisi-puisi tersebut membuat Wiji berurusan dengan pemerintah. Ia dipanggil ke kantor desa untuk dimintai keterangan. Mereka bertanya, "Apa maksud puisimu itu? Siapa yang mengajarimu menulis tulisan kurang ajar seperti itu?" Ujar mereka dengan nada yang menekan. Dan mereka meminta Wiji untuk berhenti dan tidak mengulangi kejadian itu lagi. Saat itu, Indonesia sedang ada di fase kebebasan berpendapat, kebebasan berpandangan. Itulah hanya sebagai angan-angan saja bagi yang kepentingan terhadap pemerintah, dan kebijakannya akan langsung dimasukkan
yang kontra terhadap pemerintah, yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan pemerintah. Bagi pemuda-pemuda kritis yang peduli terhadap rakyat dan negara akan langsung dimasukkan ke jeruji tahanan. Apakah Wiji akan diam? Tentu saja tidak. Ia makin terbakar dan semangat untuk menyuarakan keadilan. 1992, ia memberikan advokasi terhadap kaum miskin dan buruh dengan berdemo dan cara apapun agar elit mendengar. Nyata, tidak akan ada keadilan di sini. Pekerjaan yang dibiarkan dan dimakan oleh mulut rakus oknum membuat para pemuda yang kritis darahnya semakin mendidih dan berjuang untuk keadilan. Demo ia lakukan. Kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan. Dan pada akhirnya Wiji berhasil tertangkap oleh polisi. Ia mengalami kekerasan, tonjokan, tendangan, melaju di badannya. Setelah mereka puas, Wiji bebas dengan keadaan memar dan bonyok. Retinanya rusak dan diharuskan dioperasi atas anjuran dokter. Para teman-teman Wiji rela menggalang dana karena tahu Wiji tak akan sanggup membayar tagihannya. Tapi dokter itu baik. Ia menggratiskan operasi itu dan Wiji tidak perlu membayar sepeser uang pun. Dengan kejadian tersebut tidak menggetarkan dan memadamkan api semangat dia. Darahnya semakin mendidih karena keadilan dan ketidakbenaran semakin terlihat. Ia aktif di partai politik, bahkan sebagai salah satu pendiri Partai Rakyat Demokratik. Di sini Wiji semakin bahkan keras menentang undang-undang yang hanya menuju pada kepentingan pribadi. Ia kritis di semua itu. Dimanapun, kapanpun, ia akan selalu menyuarakan kebenaran untuk tercapai keadilan. Solo, 27 Juli 1996, di mana para petinggi Partai Rakyat Demokratis sedang diburu oleh para aparat. Seluruh petinggi partai diculik. Dengan tekanan dan kekerasan, mereka dibawa oleh aparat. Kecuali Wiji. Di saat mereka sedang dicari oleh aparat, diburu oleh aparat, para petinggi-petinggi partai itu tertangkap selain Wiji. Untungnya Wiji lolos di perburuan itu. Pada saat itu, Wiji orang yang paling diburu. Wiji pergi dari rumahnya mencari teman dan terhindar dari para aparat. Lari ke beberapa kota dengan melakukan penyamaran. Pontianak tujuannya. Ia menginap di rumah temannya, yaitu Thomas. Tapi aparat tidak tinggal diam. Ia masih dikejar. Wiji hilang dari kabar keluarganya. Keluarganya tidak tahu di mana keberadaan Wiji. Dan tak ada kabar lagi setelah terkait keberadaan Wiji Tukul. Tapi hilangnya Wiji Tukul diibaratkan seperti suara yang ada tapi tidak berwujud.
Walaupun dirinya sudah tidak ada kabar, tapi masih ada puisi-puisi yang di luar sana pro terhadap demokrasi. Suara-suara Wiji tidak akan pernah diam. Dimanapun dan kapanpun dia akan selalu menyuarakan tentang keadilan, kebenaran, hak asasi manusia untuk menuju Indonesia yang berdemokrasi. Mei 1998. Puncak kericuhan dan meledaknya darah yang mendidih, di mana seluruh rakyat sudah tidak diam dan bersama menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Rezim yang makin parah dan tidak pro terhadap kepentingan rakyat semakin terlihat. Kericuhan antara rakyat dan aparat tak dapat terhindar. Rakyat banyak yang terkena ganasnya senjata. Tertangkapnya para orator dan kebakaran tidak dapat terhindarkan. Tapi yang pada awalnya kebakaran itu sebagai simbol perlawanan dari masyarakat malah disalahgunakan oleh masyarakat itu sendiri. Dijadikannya kesempatan untuk menjarah, mencari, dan memenuhi kebutuhannya. Tapi itu bukan salah rakyat, karena pemerintah tak mau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mei 1998. Wiji tak ada kabar. Keluarganya terus mencari keberadaan dia. Dia dikabarkan terakhir terlihat pada April 1998. Dan tak ada kabar lagi. Seluruh petisi dan pertanyaan pun dilontarkan. Di mana anak kami? Di mana cucu kami? Di mana keberadaan mereka? Setiap harinya, para keluarga melontarkan pertanyaan seperti itu kepada pemerintah yang tak tahu di mana keberadaan keluarga mereka. Seluruh keluarga korban lapor dan memberi petisi. Laporan hak asasi manusia pun tak terlewatkan. Dimulai tahun 2000 sampai sekarang, ada beberapa keluarga yang dimana anggota keluarganya, anaknya, adiknya, ataupun ayahnya belum balik ke rumah. Yang mereka kira setelah kejadian itu mereka bisa berkumpul lagi dengan hangat bersama keluarganya dan bisa menikmati Indonesia yang sudah baik-baik saja. Tetapi tidak dengan korban-korban dan keluarga korban yang hilang sampai sekarang. 13 orang yang belum ditemukan. Kepastian hukum pun tak pasti. Janji-janji manis para pemimpin adalah andalan pada setiap tahunnya. Lidah dan bibir yang basah tak akan kering, diucapkan oleh para keluarga korban hingga sekarang. Kemana dan di mana? Itulah pertanyaan yang tiap Kamis selalu dilontarkan. Hanya menjadi misteri kemana mereka pergi. Biarkan bunga yang gugur terus mewangi, walaupun tak bisa kita lihat. Pertanyaan dan konspirasi tak bisa kita hindarkan sampai sekarang. Semangat berdemokrasi adalah modal. Jadilah pemuda-pemuda yang kritis dan tak dapat dibohongi oleh para pembohong ulung. Carilah
ilmu sebanyak mungkin, hingga tak dapat celah ilmu-ilmu kotor para pembohong itu masuk ke negeri kita. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diam, aku siapkan untukmu pemberontakan. Ujar Widodo. Dengan satu biji yang gagal tumbuh dan hilang, akan menumbuhkan 1000 benih baru yang akan tumbuh dan mewangi kelak.